Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC. Salah satu bab penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Perlawanan ini menunjukkan semangat dan keteguhan para pemimpin Nusantara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dari campur tangan asing. Latar belakang, perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC sebuah konflik politik dan strategis. Yang pertama, latar belakang historis. Pada awal abad ke-17, Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung tahun 1613 sampai dengan 1645 tengah menjalankan ambisi besar, yaitu menyatukan seluruh wilayah Jawa di bawah satu kekuasaan pusat. Sementara itu, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, kongsi dagang Belanda, mulai memperluas kekuatan ekonomi dan militernya di Nusantara, terutama setelah mendirikan basis utama di Batavia, Jakarta pada tahun 1619. VOC bukan sekadar dagang, ia adalah representasi kolonialisme Eropa yang menyusup lewat perdagangan, namun berujung pada kontrol politik dan wilayah. Maka, konflik antara Mataram dan VOC tak terelakkan, karena keduanya memiliki visi kekuasaan yang saling bertolak belakang. Tokoh utama perlawanan ini adalah Sultan Agung Hanyakarakusuma 1613 sampai 1645, Raja Mataram yang memimpin serangan langsung terhadap VOC. VOC Belanda diwakili oleh para gubernur jenderal seperti Jan Pieter Zoomtron. Penyebab terjadinya perlawanan. Pertama, ambisi ekspansi Mataram. Sultan Agung ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Kedua, ancaman VOC. VOC mengancam kedaulatan dan perdagangan kerajaan lokal. Ketiga, monopoli dagang VOC merugikan rakyat dan kerajaan. Keempat, campur tangan VOC dalam politik lokal. VOC sering ikut campur dalam konflik antar kerajaan di Nusantara. Strategi yang digunakan, strategi Mataram, serangan darat besar-besaran ke Batavia, dukungan dari wilayah pesisir utara Jawa seperti Cirebon dan Tegal. Strategi VOC, pertahanan benteng yang kuat di Batavia, blokade logistik lawan, menggunakan taktik bakar lumbung, dan memutus jalur suplai. Jalannya perlawanan Mataram terhadap VOC. 1. Tahun 1628, penyerangan pertama ke Batavia. Sultan Agung mengirim 10.000 pasukan untuk menyerang Batavia, markas VOC. Penyerangan ini gagal karena kurangnya persediaan logistik, strategi pertahanan VOC yang kuat. 2. Tahun 1629, penyerangan kedua ke Batavia. Mataram kembali mengirim pasukan besar, kali ini lebih terorganisir. Namun VOC sudah memperkuat pertahanannya. VOC menghancurkan lumbung pangan pasukan Mataram di Cirebon dan Indramayu. Serangan kembali gagal. Akibat kegagalan perlawanan, Mataram mulai melemah, terutama setelah Sultan Agung wafat tahun 1645. Fok semakin kuat dan memperluas pengaruhnya di Jawa. Perpecahan internal di Mataram terjadi setelah Sultan Agung dimanfaatkan oleh Fok untuk politik DPD et Impera Abu Domba. Pada akhirnya Mataram harus mengakui kekuasaan Fok dalam beberapa perjanjian. Makna dan pelajaran. Yang pertama yaitu, perlawanan ini menunjukkan tekad kuat dari kerajaan lokal untuk menjaga kedaulatan. Yang kedua, meskipun kalah secara militer, perlawanan ini menginspirasi generasi berikutnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa persatuan, strategi logistik, dan kecerdasan diplomatik sangat penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Kesimpulan, perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC, terutama di masa pemerintahan Sultan Agung, merupakan salah satu contoh penting perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Meskipun upaya Mataram untuk mengusir VOC dari Batavia mengalami kegagalan, perlawanan ini menunjukkan keberanian, tekad, dan semangat mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan asing. Kegagalan tersebut tidak semata karena lemahnya kekuatan Mataram, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor strategis seperti lemahnya logistik, kuatnya pertahanan VOC, dan taktik adu domba yang dijalankan Belanda. Meski begitu, perjuangan ini tetap menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam melawan penjajahan.